Akademi Sarana Talenta Indonesia atau ASTI menggelar seleksi beasiswa penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025 sampai 2026 sebanyak 109 peserta seleksi yang datang dari berbagai daerah, diantaranya dari Papua, Kalimantan, Sumatera, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan lain-lain. Sedangkan menurut CEO ASTI Arif Budianto mengatakan kepada media TV bahwa untuk seleksi gelombang 4 kali ini kuota peserta sebetulnya dibatasi hanya 100 peserta. Simak beritanya. Akademi Sarana Talenta Indonesia atau ASTI menggelar seleksi beasiswa penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025-2026 pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 bertempat di Stadion Gontoer Darjono, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sebanyak 109 peserta seleksi yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, diantaranya dari Papua, Kalimantan, Sumatera, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah khusus area Kebumen, Banjarnegara, Banyumas, dan Purbalingga sendiri. Di tengah cuaca yang cerah, para peserta sangat antusias mengikuti jalannya tes seleksi sepak bola yang terbagi dalam beberapa tahapan, diantaranya adalah tes skill ball mastery, juggling, passing control, dan small game. Pada akhir seleksi, para peserta harus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam game lapangan besar 11 lawan 11. Sedangkan menurut CEO ASTI Arif Budianto, seleksi gelombang 4 kali ini kuota peserta sebetulnya dibatasi hanya 100 peserta, namun antusiasmenya cukup tinggi yang hadir lebih dari 100 dan malah ada yang tidak kebagian jersey. Seleksi di Purbalingga kali ini ya, alhamdulillah cuacanya cerah, yang hadir ya lumayan, yang tadinya kita berikan kuota 100, ya antusiasme yang ada ternyata lebih banyak. Karena tadi ada tercatat 109 yang mengikuti seleksi pada hari ini. Ya, harapan kami semoga dari seleksi di Purbalingga ini akan mendapatkan talenta yang terbaik yang nantinya akan kita bina, kita didik, nantinya bisa menjadi pemain profesional yang punya mental yang kuat, karena banyak pemain-pemain muda yang bersinar tapi tidak lama karena attitude-nya atau mentalnya kurang baik. Jadi memang kita tekankan di sini bagaimana anak-anak nanti punya mental yang kuat, tidak gampang terpengaruh oleh pengaruh yang negatif. Sementara itu, melihat semangat dan kemampuan peserta yang hadir, harapannya bakat-bakat ini bisa diasah di ASTI tidak hanya dalam kemampuan olah bolanya saja, namun juga yang terpenting menyiapkan mental yang baik dan kuat, tidak mudah terpengaruh hal yang negatif. Karena banyak sekali pemain-pemain yang bagus tidak diimbangi attitude yang bagus. Terutamanya perihal ibadah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Semoga ASTI bisa lebih bermanfaat lagi bagi anak-anak Indonesia, imbuhnya. Sedangkan ASTI Academy merupakan impian dari banyak pesepak bola muda yang ingin mengembangkan bakat. Karena di ASTI Academy ini dengan sistem boarding terpadu tidak hanya sepak bola tetapi ada sekolah formalnya, mengajinya, sholat berjamaah dan juga ibadah bagi yang non-muslim. Sementara itu, untuk kedisiplinan sebagai syarat utama untuk sukses sangat dikedepankan di ASTI, yang mengatur siswanya mulai bangun subuh hingga tidur jam 9 malam, termasuk pengaturan gadget yang hanya boleh digunakan pada jam yang telah ditentukan. Lebih lanjut, para peserta yang lolos seleksi ini akan mendapatkan beasiswa di ASTI sesuai hasil penilaian seleksi dengan kategori beasiswa dan sesuai pilihan cabang yang dipilih, dan akan mulai masuk asrama pada tanggal bulan Juli 2025 mendatang. Sedangkan bagi yang tidak lolos dan tidak mendapatkan beasiswa masih bisa masuk di ASTI melalui jalur mandiri selama kuota asrama masih ada. Sementara itu, ASTI pada saat ini telah ada di beberapa kota, yaitu Kudus, Kendal, Tegal, Semarang, Yogyakarta, Ternate, dan Purbalingga. Sedangkan ASTI juga membuka kerjasama bagi siapa saja yang ingin menjadi koordinator regional ASTI di daerah-daerah yang belum ada koordinatornya. Sementara itu, bagi yang ingin info ASTI lebih lanjut bisa hubungi di nomor 081228899990.
Selanjutnya Asti juga akan mengadakan seleksi di Tegal besok pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 di lapangan Penusupan, Pangkah, Kabupaten Tegal. Demikian Bambang Media 7 TV melaporkan dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya serta like Media 7 TV. Terima kasih.